Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berhubungan dengan materi persamaan kuadrat, yaitu menentukan nilai jumlah nilai penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda lonceng agar ketika saya mengupload video yang baru, kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasinya. Sehingga misalkan video saya kebetulan ada soal yang sesuai dengan apa yang kalian sedang pelajarin di sekolah, maka kalian bisa menontonnya. Baik, saya mulai membahas soalnya. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 10X plus 4 sama dengan 0. Nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 3X1 X2 sama dengan. Jadi yang ditanyakan adalah nilai dari operasi hitung akar-akarnya seperti ini ya, yang saya kotakin. Nah, sebelum kita hitung, kita tuliskan dulu nih untuk A-nya ya, dari persamaan kuadrat ini, A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya itu sama dengan min 10, kemudian C-nya sama dengan 4. Nah, karena X1 dan X2 itu adalah akar-akarnya ya, maka untuk menyelesaikan operasi bilangan seperti ini, maka nanti yang X1 plus X2 bisa saya rubah menjadi X1 ditambah X2 saya kuadratkan. Nah, tetapi ya, kalau misalkan saya tulis seperti ini, maka nanti bentuknya bukan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kenapa? Kalau misalkan saya kuadratkan ya bentuk ini, X1 ditambah X2 kuadrat, maka nanti kalau kalian kalikan ya, kalau kalian kalikan satu-satu, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali X1 X2 ya, ditambah dengan X2 kuadrat. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, agar bentuknya tetap tidak berubah, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka ketika kita merubah menjadi X1 ditambah X2 kuadrat, agar bentuknya tidak berubah, maka kita harus kurangi dengan 2X1 dikali X2. Ya, jadi bentuk yang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu saya rubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sedangkan yang ini ya, min 3X1 X2 itu tidak berubah. Ini min 3X1 X2. Sehingga nanti kalau saya sederhanakan ya, menjadi gini, X1 ditambah X2 kuadrat, karena ini variabelnya X1 X2 sama ya, nanti kita tambahkan aja nih koefisiennya, min 2 dikurang 3 berarti min 5 X1 X2. Nah, kita menggunakan sifat-sifat penjumlahan dari akar-akarnya dan hasil kali dari akar-akarnya. Kita lihat nih, yang di dalam kurung itu adalah jumlah akar-akarnya ya, dimana nilai penjumlahan akar-akarnya itu bernilai min B per A. Ini kita bisa ganti dengan min B per A dikuadratkan, sedangkan perkaliannya itu sama dengan C per A. Ya, berarti kita tinggal masukkan nilainya ya, karena di sini B-nya sudah diketahui. Berarti min B-nya min 10 ya, hati-hati kita tetap tuliskan min-nya. Min-nya berbeda dengan yang di sini ya, ini min 10-nya. Kemudian A-nya 2, ini 2 dikuadrat dikurang 5, C-nya itu 4, A-nya 2.
Ini kita bagi dulu ya. 10 bagi 2, 5. Negatif ketemu negatif positif. Berarti nanti 5 kuadrat dikurang. Ini kita bagi 2. 5 kali 2, 10. 5 kuadrat 25 dikurang 10. Sama dengan 15. Jadi jawabannya hasilnya adalah 15 yang B. Demikian pembahasan soal dari saya. Jika ada yang belum kalian paham atau ingin kalian tanyakan, silakan kalian ketik di kolom komentar atau kalian kirimkan langsung ke nomor WA saya. Saya akhiri video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.